Haleluya, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Masih dari kitab Kolose pasal yang pertama, saudara-saudara. Mari kita perhatikan kembali buah-buah dari mengerti kehendak Tuhan. Doa dari Paulus untuk jemaat di Kolose, dan kiranya hal ini juga menjadi perenungan bagi kita, betapa pentingnya kita berdoa untuk hal yang seperti ini. Kolose pasal yang pertama, saudara-saudara, ayat 9 mulai. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ada enam hal yang merupakan buah dari ketika kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna. Disebutkan ayat yang ke-10, kita menjadi layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita berkenan kepada Tuhan dalam segala hal. Yang ketiga, kita dapat memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Yang keempat, kita dapat bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang kelima disebutkan, kita dikuatkan dengan segala kekuatan kuasa kemuliaan Tuhan. Dan yang keenam itu, kita dapat mengucap syukur dengan sukacita dalam segala perkara. Luar biasa, saudara-saudara. Ketika kita mengerti kehendak Tuhan dengan sempurna, itu sebabnya kita juga perlu berdoa kepada Tuhan supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam segala perkara dalam hidup kita. Paulus kepada jemaat di Efesus pun dia menasihati demikian. Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Supaya janganlah kamu bodoh. Bodoh di sini bukan karena tidak bersekolah, bukan bodoh secara akademik, saudara-saudara, tetapi jangan bermasa bodoh dengan kehendak Tuhan, tetapi usahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan dalam segala situasi. Seringkali Tuhan mengajar kita melalui hal-hal yang sukar, saudara-saudara. Dalam penderitaan sekalipun, seringkali melalui penderitaan Tuhan memberikan kita nasihat, mengajar kita untuk mengerti kehendaknya. Kita lihat apa yang diungkapkan oleh pemazmur Daud dalam Mazmur pasal 119 ayat 67. Dikatakan begini, Mazmur 119 ayat 67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Luar biasa, saudara-saudara. Seringkali Tuhan izinkan kesesakan, kondisi seperti tertindas kita alami, supaya kita berpegang kepada Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita selalu belajar mengerti kehendak Tuhan, saudara. Ketika kita ada dalam kehendak Tuhan, kita akan mengalami damai sejahtera Allah dalam hidup kita. Walau apapun yang kita alami, ketika kita mengerti kehendak Tuhan, bahwa kita ada di jalan Tuhan, saudara-saudara, di jalan yang benar, kita akan tenang. Dekat dengan Tuhan, kita merasakan ketenangan. Amin. Tuhan memberkati kita.